Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok ODP atau orang duwe penyemangat dengan materi Brains and Bones dengan anggota Galang Aula Gumelar, Gilang Yoga Nirwana, Maggie Klorid, Muhammad Ilham Wahyududin, dan Zian Fasya Al-Kakim. Definisi pengertian metode Brains and Bones. Metode Brains and Bones adalah sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu 1. Branch, yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi. 2. Bound, yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node atau inode dan node mana yang merupakan dead node atau dnode dengan menggunakan syarat, batas, constraint atau kendala. Metode Branch and Bound. Metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan ILP adalah Branch and Bound. Langkah utama dalam metode Branch and Bound adalah: yang pertama, batasi bound. Di dalam batasi terdapat dua tahap, yaitu batas atas upper bound, batas bawah lower bound. Setelah batasi, menuju ke tahap kedua, yaitu pencabangan cabang atau branching. Setelah itu penghentian cabang, fathoming. Terus pembatasan bound yang memiliki dua tahap juga, yaitu batas atas upper bound dan batas bawah lower bound. Setelah pembatasan selesai, menuju ke pencabangan cabang, branching, dan terakhir pengertian cabang, fathoming. Pencabangan dilakukan jika masih terdapat variabel keputusan yang harus bernilai integer, namun memiliki solusi yang tidak integer. Pencabangan dilakukan dengan cara menambahkan pembatas pada masalah aslinya. Penambahan pembatas ini ditujukan untuk membuat variabel keputusan yang belum bernilai integer supaya bernilai integer. Penetapan batas atau bounding. Pada algoritma Branch and Bound terdapat dua batas, yaitu batas atas atau upper bound dan batas bawah atau lower bound. Pada masalah maksimalisasi, batas atas merupakan solusi ILP relaksasi dari submasalah tersebut. Sedangkan batas bawahnya adalah nilai dari submasalah tersebut ataupun solusi dari submasalah lain yang semua variabel keputusan yang harus bernilai integer atau sudah bernilai integer. Dan ini merupakan solusi terbaik yang sejauh ini diperoleh. Dan pada masalah minimalisasi, batas bawah merupakan solusi ILP relaksasi dari submasalah tersebut. Sedangkan batas atasnya adalah nilai dari submasalah tersebut ataupun solusi dari submasalah lain yang semua variabel keputusan yang harus bernilai integer atau sudah bernilai integer. Dan ini menjadi solusi terkecil, tapi dia menjadi solusi yang terbaik yang sejauh ini diperoleh. Penghentian batas atau fathoming. Pencabangan atau pencarian solusi pada suatu submasalah dihentikan jika 1. Invisible atau tidak mempunyai daerah layak. Yang kedua, semua variabel keputusan yang harus bernilai integer sudah bernilai integer.
Yang ketiga, pada masalah maksimisasi, penghentian pencapaian pada suatu submasalah dilakukan jika batas atas dari submasalah tersebut tidak lebih besar atau sama dengan batas bawah. Dan yang terakhir, sedangkan pada masalah minimisasi, penghentian pencapaian pada suatu submasalah dilakukan jika batas bawah tidak lebih kecil atau sama dengan batas atas. Kondisi optimal. 1. Jika tidak ada lagi submasalah yang perlu dicabangkan lagi, maka solusi optimal sudah diperoleh. Yang kedua, pada masalah maksimisasi, solusi optimal merupakan solusi submasalah yang saat ini menjadi batas bawah atau lower bound. Yang ketiga, pada masalah minimisasi, solusi optimal merupakan solusi submasalah yang saat ini menjadi batas atas atau yang dikenal dengan upper bound. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi branch and bound dalam Java. Implementasinya yaitu bisa digunakan untuk menentukan jumlah produksi barang. Yang pertama, yang kedua menentukan rute perjalanan, yang ketiga penyelesaian persoalan TSP. TSP itu sendiri adalah Traveling Salesman Problem. Yang keempat yaitu menentukan jalur terpendek, biasanya untuk menentukan rute perjalanan agar perjalanan tersebut pendek gitu. Terus yang kelima optimasi assignment problem dan lain-lain. Selanjutnya yaitu program dalam Java, branch and bound dalam Java. Ya, di sini menggunakan metrik 2 dimensi. Nah, di sini itu menggunakan sistem graph, tapi dalam graph tersebut menggunakan metrik 2 dimensi. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini contoh grafnya menggunakan metrik 2 dimensi. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan jalur terpendek atau rute perjalanan dari graf ini. Oke, sekian dari kelompok kami dan terima kasih kelompok ODP Ora Duwe Penyemangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.